Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua untuk mengerti bahwa ketika Yesus disalibkan itu sebenarnya Dia sedang menarik banyak orang datang kepadanya. Contoh, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Dia naik ke surga, umat Tuhan sedang menunggu pencurahan Roh Kudus. Siapa yang kembali kepadanya? Ibunya, Bunda Maria dengan semua adik-adiknya kembali ikut dalam persekutuan yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya mengapa hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini untuk menolong kita. Kalau kita mau menarik orang datang kepada Yesus, maka kita sungguh-sungguh perlu untuk kemudian datang kepada Tuhan dan kita ikut bersama-sama dengan Dia mengalami pengorbanan Dia di kayu salib. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang begitu jelas untuk kami semua, bahwa kalau kami mau membawa orang datang kepadamu, kami juga harus mengalami salib Yesus Kristus. Hidup kami harus dikorbankan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes, Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 12 ayat 32 dan 33. Yohanes 12 ayat 32 dan 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Haleluya. So, sekalian, dikatakan firman Tuhan ini bahwa kalau aku ditinggikan dari bumi, artinya disalibkan, itu ayat 33 mengatakannya, maka ia akan menarik orang datang kepadanya. Untuk kita sekarang apa artinya saudara sekalian? Untuk kita sekarang sangat mudah kita mengerti. Hendaknya engkau berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, berkorban waktu, tenaga,
berkorban dana untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau kita mendengar misalnya orang dengan begitu mudah katakan, saudara saya meninggal dan dia sedang menunggu saya di Yerusalem baru. Saya sungguh-sungguh saudara sekalian, dengar baik apa yang saya ceritakan ini. Saya pernah tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya mendapat tempat di Yerusalem baru? Tuhan katakan belum. Kenapa? Pengorbanan saya belum cukup untuk membuat saya masuk ke Yerusalem baru. Masuk ke surga, iya. Tuhan katakan iya. Rumahmu di sana sedang dibangun. Saya ngeri-ngeri juga saya. Seandainya rumahmu hampir siap. Aduh, siap-siap ini untuk kembali ke sana. Saudara sekalian, jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Mari kita mulai berkorban. Contoh yang jelas sekali yaitu orang Samaria yang murah hati itu, yang menolong orang yang sedang sekarat itu kena dirampok dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Ini orang dagang, dia bawa kain, bawa anggur, bawa minyak itu untuk dijual, bukan untuk dia mengobati orang. Dia bukan dokter, saudara sekalian. Dia itu pengusaha, tapi dia buat apa? Dia berkorban apa? Berkorban waktu, berkorban nyawa juga. Seandainya itu tadi perampok itu masih dekat-dekat situ, jadikan dia sebagai alat untuk memancing orang yang tolong, habislah dia. Berkorban nyawa, berkorban waktu, berkorban nyawa, berkorban apa? Uang. Ya kan? Tadi diambillah kain yang dia mau jual, disobek untuk membalut luka orang itu. Dia ambil minyak itu untuk mengkompres itu yang bekas dipukul itu. Ya. Kemudian dia ambil anggur untuk anggur itu yang mengandung alkohol itu untuk membersihkan lukanya. Habis dia punya uang yang habis dia punya barang yang sebenarnya dia sebentar mau jual. Dari mana dapat modal lagi? Nah, kemudian apa? Bisakah itu diajak naik keledai? Orang yang sudah sekarat itu tidak bisa. Duduk pun dia tidak bisa. Jadi ditelungkupkanlah dia di atas keledai, dan orang inilah, orang Samaria itulah yang menggandeng dia sampai ke tempat penginapan katanya, atau mungkin rumah sakit. Dan apa yang paling parah lagi saudara sekalian, kalau sudah membaca dalam Injil Yohanes pasal 4, saya bacakan untuk kita semua sekarang. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jadi kalau orang Yahudi tadi yang dirampok itu, seandainya dia masih bisa sadar, dia buka mata, lihat, oh, orang Samaria yang bantu saya, dia cekek dirinya, mati saja daripada dibantu oleh orang kafir. Oh, saudara sekalian, korban apa itu? Korban perasaan. Seringkali kita mau tolong orang, saudara sekalian, orang itu tidak mau ditolong karena kita berbeda keyakinan dari mereka. Oh, seringkali itu terjadi. Dan kemudian apa lagi? Sesudah kita menolong orang, itu sebabnya banyak orang tidak menolong orang lain. Sesudah kita menolong orang, maka jadilah dia kacang lupakan kulitnya. Jadilah dia air susu yang kita berikan, dia balas dengan air tuba. Pada zaman modern bukan air tuba, saudara, racun sianida yang kasih kepada kita. Jadi itulah yang kita hadapi ketika kita berkorban untuk orang. Tetapi Alkitab tadi mengatakan,
Maka ketika Yesus ditinggikan di kayu salib, ketika kita mulai sedia berkorban untuk orang lain, berkorban habis-habisan, jangan membayangkan kacang lupa kulitnya, biarin aja dia, tanggung jawab dia dengan Tuhan. Air susu dibalas dengan racun sianida, jangan pedulikan, buat saja perbuatan baik, engkau akan mendapatkan tempat di Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini untuk bersedia berkorban habis-habisan untuk menolong orang lain. Tidak peduli apa yang akan terjadi kemudian hari, tanpa pamrih, dan kami akan mengalami lagi kehidupan yang semakin meningkat, dan akhirnya Tuhan kami mendapat tempat di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.